mau memperkenalkan diri dulu nih Mbak Hesti. Jadi nama saya Fani Fitria, dipanggilnya Fani. Dulu lulus dari Universitas Airlangga tahun 2018 dan ambil jurusan Ilmu Politik. Saya angkatan 2014 dan sekarang melanjutkan studi S2 di University of Leeds di Inggris dengan jurusannya New Media. Dan kebetulan kalau di Inggris dia studinya 1 tahun aja untuk S2-nya. Jadi insya Allah akhir tahun 2022 ini udah lulus. Oke, Fani, luar biasa sekali. Baik, ini untuk pertanyaan pertama ya. Hmm. Yang pertama, apa yang menjadi daya tarik Fani belajar ilmu politik dulu S1-nya? Jadi dulu lucu nih ceritanya Mbak. Sebenarnya saya jurusannya IPA gitu kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba pindah ke jurusan IPS, lalu ambil jurusan yang sangat ekstrim gitu, ilmu politik. Karena orang-orang kalau dengar kan jurusan apa ilmu politik, wow gitu. Sebenarnya waktu itu alasannya sederhana sih, karena dulu kakak perempuan saya ambil jurusan politik dan pemerintahan di Universitas Gajah Mada gitu kan. Nah, akhirnya saya pengen belajar hal yang sama tuh, tapi kebetulan nggak boleh pergi sekolah jauh-jauh sama orang tua ke luar provinsi, jadi tetap stay di Jawa Timur dan saya memilih Surabaya di Universitas Airlangga untuk melanjutkan ilmu politik. Nah, tapi pilihannya sudah mantap ya, Fani, waktu itu. Mantap dong, itu pilihan sama SNMPTN. Oke, sip. Terus kemudian untuk selanjutnya S2-nya, kenapa nggak mau milih yang linear ilmu politik aja? Apa memang karirnya karena Hmm. Fani pernah terjun di Hmm. dunia media? Iya, iya itu sih. Jadi kan saya juga mengukur apa ya Mbak, kemampuan, interest saya dan jadi semua itu passion saya semua ukur dulu. Terus saya pikir-pikir nih, aduh, kalau lanjut S2 ilmu politik yang dalam tanda kutip theoretical banget, balik lagi ke pembahasan yang semuanya itu benar-benar normatif gitu ya. Jadi saya kurang challenging gitu Mbak. Jadi pengen mulai sesuatu yang berbeda dari horizon yang berbeda dan kebetulan waktu itu kan background pekerjaannya adalah sebagai media researcher di Mata Najwa, terus pernah jadi reporter di Narasi Newsroom. Jadi saya mengkaitkan background pekerjaan saya untuk memilih Master of Arts New Media ini. Oke. Pengennya sih gimana sih cara nge-combine nih antara ilmu politik yang udah saya dapetin di S1 uh, saya gunakan lagi sebagai tools untuk memahami new media ini. Oke. Tapi ketika Fani dulu sempat berkarir di media, itu ada nggak bagian dari yang dipelajari dari ilmu politik yang itu bermanfaat di situ bisa Oh, diimplementasikan? tentu dong. Jadi salah satu value yang saya dapetin banget dari jurusan ilmu politik Universitas Airlangga itu adalah kemampuan critical thinking. Jadi kemampuan ini itu memang saya rasa menjadi daya tarik dan daya paling kuat, magnet paling kuat daripada lulusan ilmu politik Universitas Airlangga sih Mbak. Jadi critical thinking ini digunakan di setiap lini manapun kita kerja. Karena orang yang lulusannya beda, itu akan melihat sebuah permasalahan beda lagi. Misalnya jurusan sastra, jurusan matematika, jurusan lainnya komunikasi, antropologi, sosiologi, mereka kan melihat fenomena di depan mereka itu dengan ilmu yang mereka miliki ya Mbak ya. Sedangkan alam ilmu politik ini dengan basicnya kuatnya critical thinking itu mereka punya sudut pandang yang lebih kritis ketika melihat fenomena itu sih. Oke. Itu value yang besar yang saya dapetin gitu. Ada lagi selain itu yang paling Jadi menonjol? karena critical thinking ini sudah apa ya ada di diri anak politik gitu ya Mbak. Jadi dulu saya mengembangkan diri saya tuh melalui kompetisi debat sama kompetensi duta wisata. Itu semua nyambung ternyata Mbak. Gimana kita kalau ikut lomba debat itu harus memikirkan argumen yang apa sih benar-benar terstruktur dan ada dasarnya ngomongnya apa, lalu kita mengkaitkannya dengan fenomena di masyarakat, kan butuh kemampuan analisis. Sedangkan misalnya di sisi lain ketika saya mengikuti kompetisi duta wisata, saya juga perlu ada nilai lebih dalam diri saya, Mbak, yaitu adalah kemampuan critical thinking dalam bentuk komunikasi itu. Jadi semua itu bermanfaat bagi diri saya sampai sekarang saya bisa dapat beasiswa di Inggris itu juga berkat ke apa ya nilai yang saya dapat dari ilmu politik UNER sih, kemampuan critical thinking. Oke. Di luar sisi akademis kita juga berproses ya
berproses, ada berbagai macam kegiatan, dan apakah Iya iklim betul. di kampus di Universitas Airlangga, ilmu politik Universitas Airlangga itu mendukung Fani juga untuk memahami ilmu politik itu sendiri, untuk sedikit demi sedikit bisa mempraktikkan gitu. Eh, Terkait iklim, Mm-mm. Yes. kalau bicara tentang iklim sih dulu ketika zaman saya memang satu-satunya yang benar-benar ngebantu anak-anak untuk paham tentang ilmu politik banget kan organisasi mahasiswa ya Mbak. Ada HIMA, ada BEM. Waktu itu saya sempat bergabung sebentar di antara HIMA dan juga BEM UNER gitu, dan memang kemampuan analisis, kemampuan critical thinking, kemampuan melihat relasi antara pertemanan itu antara dalam organisasi itu juga menggunakan perspektif ilmu politik untuk memahami bagaimana sih orang-orang itu berkomunikasi di organisasi yang notabene politik juga gitu. Oke, baik. Sekarang kita ngomong yang lebih komprehensif lagi. Dari sudut Hmm. pandang Fani, ilmu politik itu apa yang Fani pahami sekarang? Nah, ini kan pertanyaan yang benar-benar kayak filosofis banget ya, Mbak ya. Apa sih ilmu politik itu? Nah, sebenarnya kalau pengen yang teoretikal kan banyak banget pemahaman tentang teori politik. Nah, tapi kalau udah lulus nih, udah kerja, udah lanjut sekolah lagi, yang saya pahami tentang ilmu politik itu tentang gimana sih cara membuat hidup orang tuh lebih baik, Mbak. Oke. Ada yang melalui dengan kebijakan politik, ada yang melalui dengan approach ke masyarakat, gimana orang-orang yang bekerja di bidang politik itu memahami apa sih problem yang ada di masyarakat supaya mereka itu membantu merumuskan kembali apa yang bisa kami lakukan dan kami berikan kepada masyarakat. Terus misalnya dari segi jurnalistik, gimana caranya orang-orang itu bisa memotret keresahan masalah yang ada di masyarakat supaya bisa diberikan lagi ke masyarakat dengan bahasa yang lebih bisa dipahami. Karena kan banyak dari kita kadang ketika melihat sebuah problem, sebuah masalah, kita nggak bisa kayak menganalisis atau memahami masalah itu secara teoritikal. Jadi kayak orang-orang politik ini yang belajar ilmu politik ini membantu untuk merumuskan kembali, Mbak, apa sih yang ada di masyarakat, keresahan, problem, dan orang-orang ini nanti yang menerjemahkan kembali dan memberikan keputusan kebijakan politik yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Ya. Itu ada di materinya pengantar ilmu politik ini, Mbak. Oh iya, pengantar. Iya. Kemudian apa pendapat Fani tentang mata kuliah yang dipelajari di S1 Ilmu Politik? Nah, ini kan kemarin sebelum wawancara ini aku sempat buka lagi nih websitenya Departemen Politik UNER, lalu beberapa departemen politik di universitas lainnya di Indonesia, dan aku ngebandingin di Indonesia sama di luar negeri nih Mbak, misalnya di Inggris ya sekarang. Jadi memang apa ya Mbak, ada perbedaan yang sangat besar gitu antara sistem kurikulum pendidikan Indonesia dan pendidikan di luar negeri. Kalau pendidikan Indonesia memang sekolahnya kan bobotnya banyak tuh, SKS-nya banyak, mata kuliahnya banyak. Kalau bisa saya sebutin satu-satu mungkin teori pemikiran politik barat, sejarah politik pemerintahan Indonesia, kajian birokrasi politik, teori perbandingan politik, segala macamnya gitu ya Mbak. Jadi sedangkan di luar negeri itu mereka sistemnya kayak ya udah perkenalan politik, terus perdebatan politik pada abad ini itu seperti apa, pada tahun ini seperti apa, lalu mereka diharapkan sama riset, kemampuan meriset, lalu mereka tugas akhirnya adalah ya tesis itu ya, disertasi. Sedangkan di Indonesia mungkin salah satunya juga di UNER yang udah saya alami gitu ya, mata kuliah itu banyak sekali bobotnya. Kalau boleh saya bilang ketika saya lulus, bahkan nggak 100% saya mengingat semua mata kuliahnya itu apa gitu loh. Hanya mata kuliah yang benar-benar ngena di hati saya, pernah saya turun lapangan seperti politik di desa, politik di kota gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau yang saya rasa materi kuliah di politik Indonesia itu beberapa universitas itu masih kayak konservatif banget, masih lama gitu dalam tanda kutip. Kayak harus ada pembaharuan approach sama ilmu politik. Jadi kayak orang-orang tuh benar-benar merasa ilmu politik itu berguna untuk mereka setelah lulus
sekolah gitu loh Mas. Sekarang kan kalau kita melihat misalnya konsumen orang-orang yang habis lulus SMA, mereka mau kuliah apa. Ketika jurusan ilmu politik, gitu kan melihat mata kurikulumnya, lalu kan mereka berpikir ini kalau saya setelah lulus saya mau kemana, mau jadi apa, belajar apa. Sedangkan kalau misalnya jurusan lainnya lebih applicable kan mereka benar-benar ya udah mereka mau ada kerjaan ini, toolsnya ini, aku udah belajar ini gitu kan. Jadi yang saya lihat sih di Indonesia ini harus ada apa ya, pembaharuan, refresh daripada si kurikulum itu. Gimana sih ilmu politik ini lebih bisa beradaptasi lagi dengan perkembangan digital. Misalnya ada digital politics, ada marketing politik yang selama ini masih belum ada disentuh gitu. Padahal kalau misalnya itu bisa di-combine lagi sama kurikulum di Indonesia sekarang tuh, saya yakin optimis banget sih politik Indonesia tuh bisa lebih appealing sama orang-orang tertarik kalau mau belajar politik. Karena memang applicable. Kalau kita belajarnya kayak masih pemikiran lama, seperti ya teori-teori yang zaman dulu itu, kayak orang-orang kan juga bingung gitu. Ini nanti saya bisa buat turun ke lapangannya gimana? Sedangkan pas turun ke lapangan kan kita semua tahu kita butuh sesuatu yang applicable. Jadi mungkin combining antara yang teori dan yang applicable tools tadi itu. Oke. Tapi untuk mata kuliah yang pernah dipelajari Fani di S1 itu, menurut Fani itu sangat aplikatif nggak sih? Ada atau beberapa ya, mungkin nggak semuanya gitu. Aplikatif nggak sih? Mungkin kita kan ada politik desa, politik di kota, kajian birokrasi, kajian kepresidenan kayak gitu. Iya. Itu aplikatif nggak sih menurut Fani? Untuk di beberapa Nggak boleh jujur ya? pekerjaan Boleh ya. jujur nggak? Iya. Jadi setelah saya merefresh tadi malam ya, melihat mata kuliah lagi di departemen politik, waduh, ini berat-berat banget ya ternyata. Dulu saya belajar teori-teori yang seperti itu gitu ya. Dan kalau boleh jujur sih sebenarnya buat diri saya ya, itu kurang aplikatif. Dalam tanda kutip misalnya pemikiran teori-teori itu kan nggak semuanya kita gunakan ketika kita lulus, kita memahami gitu ya. Lebih kayak generalnya aja sih kemampuan kita ketika baca teori itu, memahami teori kan kita dalam prosesnya kita meningkatkan kemampuan analisis, kemampuan critical thinking. Nah akhirnya kesimpulannya adalah ketika belajar teori yang politik itu kita mendapatkan ini perasaan daripada critical thinking itu. Jadi kita lebih sensitif sama isu sosial, lebih ke arah situnya sih Mbak. Kalau Fani mau memberikan saran, ini harus ada penambahan mata kuliah yang seperti apa yang itu aplikatif. Nah itu Mbak. Kalau berdasarkan pengalaman deh. Pengalaman kerja. Lagi belajar tentang new media juga ya Mbak. Dan new media ini benar-benar ngebahas tentang digital world gitu ya. Gimana ya udah deh semuanya tuh amazing banget ketika aku udah masuk ke sini belajar tentang berbagai teori perubahan gitu ya. Jadi aku di sini belajar inequality, aku di sini belajar digital practices, media, culture, and globalization. Jadi kayak pengennya sih ada sentuhan-sentuhan digital juga nih di politik nih. Jadi biar appealing banget, ada digital politics, ada marketing politik gitu kan yang dalam pandangan saya sih sangat menarik ya apabila bisa di-combine di kurikulum departemen. Oke. Kalau sekarang kita ngomong pengalaman Fani selama di sana, dalam pengamatan Fani, apakah latar belakang mahasiswa yang mengambil ilmu politik di sana atau studi yang sesuai sama jurusan Fani ya, new media itu sama dengan motivasi yang kebanyakan diambil oleh mahasiswa di sini. Jadi itu adalah tujuan utama gitu, untuk apa gitu kan? Sama nggak mereka? Ini kan teman saya kebanyakan teman-teman internasional yang mereka dari berbagai negara gitu ya. Jadi mereka memang ketika master ambil media gitu ya, mereka memang udah tahu mereka nanti balik ke negaranya mau bekerja di bidang apa. Kebanyakan teman saya misalnya kalau saya tanya, ya karena di negara mereka bidang media itu sudah sangat maju, media dalam bidang marketing media mungkin misalnya. Jadi mereka memang mau ambil ilmu di Inggris, mereka pengen dapat validasi atas dirinya gitu Mbak. Lulusan di mana? Lulusan dari University of Leeds di Inggris. Jadi ketika mereka balik ke negara mereka masing-masing, mereka punya capital value
Jadi mereka punya bargaining position. Kalau saya sudah dapat ilmu di sini, lulusan dari sini gitu kan, dan saya sudah terpapar lingkungan internasional. Nah, kalau misalnya di S1 tentu beda ya Mbak ya, karena kan mereka baru lulus SMA, mereka mungkin ada yang ambil jurusan juga, ada yang memang suka, ada yang terpaksa, ada yang bingung, akhirnya udah pilih gitu aja. Jadi memang kalau misalnya mau apple to apple, kayaknya kurang 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 apa ya, kurang bisa untuk Pas aja ya. Jadi kalau sementara ini yang bisa ditangkap universitasnya itu, nama universitasnya itu juga mempengaruhi ya. Betul banget Mempengaruhi Mbak. Jadi pilihan kayak sekali. ada apa ya? Ya kalau saya bilang sih capital value apa ya? Social capital value-nya itu Iya, bergaining benar. position mereka di balik di masyarakat itu. Oke, masukan nih buat kampus ya. Terus untuk selanjutnya, gimana ilmu politik menjadi ilmu yang menarik untuk dipelajari? Kalau menurut Fani, supaya ilmu politik menjadi menarik untuk dipelajari gitu. Kayak gimana? Tentu yang paling bisa saya bilang ya Mbak, ini belajar juga dari ketika saya belajar di sini ya Mbak ya. Setiap kelas yang saya datang itu mereka ada kelas yang teori. Mereka share teorinya, perjalanan teorinya gimana. Dan mereka ada kelas workshop, Mbak. Jadi di workshop itu benar-benar mahasiswanya tuh dilepas bebas berdiskusi, mereka bertukar pikiran, bertanya ke dosennya, dosennya menjawab. Kalau dosennya nggak tahu, mereka yang bilang, saya kurang paham gitu ya. Jadi kayak ketika ada di sini yang saya pelajarin adalah ini yang bisa bikin menarik gitu. Gimana caranya di Indonesia mungkin ya kita emang belajar teori, tapi ada momen lainnya kita juga terus memberikan mahasiswa tuh bahan untuk ya udah diskusi gitu. Udah baca misalnya reading listnya, udah mahasiswa diskusi bertanya dan perdebatan itu yang menjadikan mereka itu kaya critical thinking-nya. Oh iya, benar Lebih banget. metodenya berarti. Oke. Oke, terakhir ya Fani ya. Tadi Ya. pernyataan dari Fani, himbauan bagi teman-teman mahasiswa sekarang yang sedang belajar ilmu politik. Oke, supaya mereka lebih maju untuk menghadapi stigma negatif. Oke. Sebenarnya ilmu politik itu menarik banget, seru banget. Kalian tuh bisa mendapatkan banyak hal dari situ kalau emang kalian menempatkan diri kalian di posisi ya kalian sedang belajar sebuah ilmu yang sangat dewasa, sangat tua gitu ya kalau saya bilang ilmu politik. Jadi stigma-stigma politik itu bla 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 itu hanya apa ya, bagi orang-orang yang emang nggak tahu sebenarnya ilmu politik itu baik. Kebijakan kalian di lalu lintas, kalian bisa punya KTP, kalian bisa punya akta, kalian bisa punya paspor, itu juga bagian dari kebijakan politik. Dan gimana sih caranya kalian bisa memanfaatkan ilmu politik ini untuk gain knowledge kalian, kemampuan kalian, baik itu kalian combining ilmu politik sama kemampuan bahasa Inggris, nanti kalian bisa dapat sertifikat bahasa Inggris IELTS misalnya untuk daftar beasiswa, sekolah keluar, atau kalian mengembangkan network kalian sendiri di jaringan ilmu politik, kalian bisa gaining kemampuan critical thinking melalui teori-teori yang kalian pelajari, dan kalian bisa terjun ke masyarakat dan kalian bisa melihat fenomena atau masalah di masyarakat itu dengan sudut yang lebih kritis. Dan itu adalah apa ya, output dari jurusan ilmu politik yang benar-benar kerasa sih di masyarakat. Oke, thank you Fani. Terlepas dari pertanyaan tadi, ada yang Fani mau sampaikan nggak? Komen-komen apa aja tentang politik? Udah cukup nih kayaknya Mbak Esti. Udah cukup ya? Udah nyampe semua. Oke, makasih ya Fani ya. Sukses selalu, segera balik lagi setelah lulus ya. Amin. Sehat dan sukses selalu Mbak.